Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Acer Queen ya, dengan kode perusahaan Yellow. Dengan nama perusahaan yaitu PT Yellow Integra Datanet Tbk. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, sebelum kita mulai, di sini saya ingin menyampaikan permintaan maaf karena telat atau mengupload videonya agak lama ya. Karena ada gangguan jaringan di tempat saya seperti itu. Jadi saya kesulitan untuk mengambil data-data scriptless ratio, kemudian mengambil data-data transaksi, dan juga untuk mengambil data-data daftar pemegang saham atau DPS seperti itu. Tanpa data itu sangat sulit kita untuk membaca arah pergerakan sebuah perusahaan seperti itu. Nah, karena data-data itu sangat penting, jadi kita butuhkan data-data tersebut seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya. Kita buka dulu aplikasi iPod. Kemudian nah di sini sudah chartnya untuk Telkom ya. Kita ganti dulu menjadi yellow. Oke, kita enter. Kemudian di sini kita perbesar. Oke, kemudian kita kasih panjang time frame-nya ya. Dari bulan 1 lah, setahun. Kita lihat, oke, nah ini grafiknya nih. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, saham Yellow atau perusahaan Yellow ini dulunya pernah sideways ya. Ini sideways panjang nih, tidur nih. Kemudian di bulan Februari tanggal 19 itu mengalami kenaikan dan sideways kembali, kemudian terus naik sampai akhirnya hari ini ya, penutupan di perdagangan di hari Kamis ya, itu menyentuh ke harga Rp326. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ini kan sudah sideways panjang nih, kemudian ini sudah mengalami kenaikan. Nah, kita ingin lihat apakah kenaikan ini terjadi akumulasi yang cukup besar atau tidak, seperti itu. Kita ingin lihat. Tentunya ini aksi markup, tetapi apakah markup ini disertai dengan aksi akumulasi yang cukup besar, seperti itu kita ingin lihat. Oke, sekarang kita buka dulu data-data transaksinya ya. Kita cari dulu data transaksinya, kita buka dulu broker summary-nya. Oke, kita lihat dari tanggal 9 ini, kita ganti dulu yellow ya. Kita ganti dulu yellow. Kemudian di sini pilih tanggal 9 kemarin ya, dari hari Senin. Kemudian kita show. Nah, kalau dari data-data transaksi ini ya, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual ini kelihatan tidak terlalu signifikan ya, di mana YP membeli 243.000 lot, kemudian YP juga menjual 267.000 lot, seperti itu. Nah, kalau saya hitung antara total pembelian, total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kita dapatkan net volume transaksinya itu tidak jauh berbeda. Nah, kalau saya analisis dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, kesimpulannya itu normal distribusi. Jadi di fase 3 hari ini di sini ya, dalam 3 hari terakhir ketika kenaikan tinggi ini ya, itu investor besarnya melakukan aksi yang sangat berbeda dibandingkan perusahaan-perusahaan yang mengalami kenaikan yang lainnya.
Di hari pertama ketika kenaikan tinggi, itu di sesi perdagangan pertama mereka melakukan akumulasi, membeli dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian di sesi kedua mereka jualan. Pada saat di harga auto reject atas mereka jualan. Kemudian di hari kedua mereka beli sedikit. Kemudian di hari ketiga, hari ini ya tepatnya, itu mereka di sesi pertama mereka membeli dalam jumlah yang besar. Kemudian sesi kedua kembali mereka melakukan aksi distribusi dalam jumlah yang setara dengan mereka membeli seperti itu, setara dengan markup-nya, harga jumlah lot yang digunakan untuk markup harga ini. Nah, kalau dari data 3 hari terakhir ini, kita bisa tarik kesimpulan itu normal distribusi. Artinya harganya memang naik, tetapi di sini aksi mereka adalah distribusi. Dan ini sesuatu yang harus kita waspadai jika Anda sudah memiliki barang dari perusahaan ini. Seperti itu. Jadi ketika tandanya distribusi, kemudian besok adalah hari keempat kenaikannya auto reject atas. Apakah besok akan auto reject atas atau justru auto reject bawah? Seperti itu. Nah, itu kita lihat. Tapi hari keempat umumnya itu di sesi pertama akan mengalami kenaikan yang tinggi. Kemudian di sesi kedua baru akan ARB. Secara umum keseringan seperti itu. Dari pola kebanyakan investor transaksinya. Seperti itu. Tapi nanti kita lihat besok bagaimana aksi mereka. Tentu kita harus memperhatikan data-data analisis transaksi tadi ya. Nih data-data broker summary-nya. Supaya kita bisa tahu di sesi pertama mereka ngapain, apakah mereka akumulasi dalam jumlah besar. Kemudian di sesi kedua, kalau kita lihat mereka sudah mulai distribusi, barulah kita ikut juga menjual saham perusahaan yellow ini, seperti itu. Nah, itu secara analisis transaksinya, kalau kita hitung berdasarkan data broker summary-nya. Nah, kalau kita lihat data-data peta kepemilikannya, di sini menarik sekali, di mana saham perusahaan Yellow ini atau PT Yellow Integra Datanet ini 100% sahamnya sudah dalam bentuk saham scriptless. Artinya bisa dijual di pasar reguler secara penuh ya, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Nah, kemudian kalau untuk jangka panjang kita harus terus memantau analisis peta kepemilikan supaya kita bisa tahu. Nah, kemudian investor besarnya itu memiliki jumlah yang cukup besar di sini, ya. Sekitar 64% kepemilikan investor besarnya di saham yellow ini, seperti itu. Kemudian retailnya memiliki 36% saham yang beredar. Artinya saham ini masih cukup menarik karena investor besarnya masih memiliki porsi yang cukup besar seperti itu. Untuk trading oke, ya. Kalau untuk investasi jangka panjang, ini kita perlu memperhatikan betul investor besarnya ketika mereka sudah mengurangi porsinya di bawah atau 50% lah katakanlah, mereka mengurangi porsi kepemilikan mereka, maka kita harus mulai mempertimbangkan untuk memegang perusahaan ini jangka panjang karena mereka pun sudah menjual sekitar 50% kepemilikan mereka. Artinya kita perlu berhati-hati seperti itu. Karena prinsipnya semakin banyak investor retail di suatu perusahaan, maka harga saham itu akan sulit sekali naik gitu. Sekali turun sangat sulit mengalami kenaikan. Seperti itu. Kecuali ada institusi lokal yang mau mengakumulasi saham-saham yang beredar di publik kemudian dalam jumlah besar, kemudian mereka mulai markup harga karena retail itu memiliki keterbatasan dana. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk A-share Queen ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ditanyakan silakan komen di kolom komentar, atau ada yang di request silakan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, see you next time. Salam cuan selalu.